قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sekarang kita lanjut sirah Nabi. Pelajaran dari dakwah kepada tokoh dan beberapa kabilah. Kemarin kita sudah bahas dari nomor 1 pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang pelajaran yang kelima. Sekalipun para kabilah menolak tawaran Rasulullah SAW yang selalu menawarkan dirinya selama beberapa tahun, beliau tidak pernah putus asa untuk menawarkan terus kepada kabilah dalam berbagai musim, pertemuan atau tempat. Ini dilakukan hampir setiap tahun sampai kemudian Allah Ta'ala menetapkan pendukung baginya. Oleh karena itu seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam menasihati seseorang atau berdakwah. Selain itu terdapat peringatan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dalam ayat yang disebutkan, Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu min roihillah innahu la yai'asu min roihillahi illal qaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surah Yusuf ayat 87. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang menentang ketentuan Allah. Itulah yang kufur kepada Allah. Kemarin disebutkan tentang beberapa kabilah itu menolak tawaran dari Rasulullah SAW ketika beliau menawarkan mereka untuk masuk Islam. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun. Nah, beliau tidak pernah putus asa. Jadi di sini jadi pelajaran kalau dalam dakwah itu harus bersabar, nggak boleh putus asa. Jadi kalau ini sekarang belum diterima, ada kesempatan di waktu yang lainnya, dakwahkan lagi. Maka Nabi SAW kadang ngambil momen lagi. Ada situ orang kumpul rame-rame, beberapa kalangan tuh datang ketika itu di Ka'bah untuk lakukan manasik haji. Nah, Nabi SAW dakwahi lagi. Ingat ya, kalau ritual haji itu bukan hanya di masa Nabi SAW saja, namun sebelum masa beliau haji itu sudah ada. Ya, haji itu sudah ada karena Ka'bah itu sudah ada sebelumnya. Maka ibadah haji itu sudah ada. Namun yang ada dulu dalam ibadah haji itu masih tercampur dengan apa? Kesyirikan. Karena ketika mereka lakukan tawaf itu masih nyentuh-nyentuh berhala. Ini padahal lagi tawaf loh keliling Ka'bah. Ya. Berhala-berhala mereka itu ditaruh di sekitar Ka'bah tadi. Masih ada kesyirikan di situ. Nah, di sini Nabi SAW itu manfaatkan. Nah, ini orang-orang dikumpul, maka pertemuan-pertemuan kayak begini beliau manfaatkan untuk dakwah, kasih masukan, kasih nasihat. Beliau tidak putus asa. Satu kali ditolak nggak langsung mental, langsung pergi, sudahlah saya nggak mau dakwahi lagi. Dia cari cara lagi untuk masuk itu bagaimana. Ya, maka beliau memanfaatkan pertemuan-pertemuan tadi, tanda beliau itu tidak putus asa dari rahmat Allah supaya yang lainnya itu dapat hidayah. Itu sifat muslim ya. Orang muslim itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sama juga tidak putus asa dari yang lain dapat hidayah. Termasuk untuk orang tuanya. Ya, termasuk untuk istrinya barangkali. Suaminya dapat hidayah, istrinya belum. Atau ada sebaliknya, istrinya dapat hidayah, suaminya belum. Atau orang tuanya dapat hidayah, anak-anaknya belum.
Atau ada anaknya dapat hidayah, orang tua belum. Ada nggak seperti itu? Banyak. Kasus-kasus itu macam-macam. Maka nggak boleh putus asa. Nggak langsung ditinggalkan, nggak. Nabi SAW ajarkan pada kita, ada kesempatan yang lain kita untuk dakwai, yuk dakwai. Manfaatkan lagi. Hari ini nggak bisa, besok saya cari cara lagi lah. Siapa tahu bapak saya sendiri yang belum bisa ke masjid, malas ke masjid, dapat hidayah. Mungkin ngajak untuk jalan-jalan, sambil nanti kasih masukan-masukan, atau sengaja ngajak ke pengajian. Akhirnya orang tuanya ikut dengar pengajian juga. Ada yang istrinya ngaji, suaminya nganter. Suaminya nggak dengar pengajian, malah nongkrong di luar, ngopi di angkringan gitu. Cuma dengar-dengar saja. Wah, ini Pak Ustadz lagi nyinggung-nyinggung nih. Dia lagi dengar pas di angkringan. Pas pulang dengan istrinya, ya, baru dia beritahu. Oh, tadi Pak Ustadz beritahu kayak begini. Wah, sound sistemnya sampai sana. Dia dengar kayak gitu. Itu kan baru awal. Masuknya seperti itu dulu. Gak perlu langsung dihadir di sini, yang penting ngantar dulu. Nah, makanya istri itu pintar-pintar jebak suami. Ini jebak baik atau enggak ini? Oh, baik. Bu, aku diantar ke Karang Recek misalnya. Nah, dia nggak hadir sini, malah nongkrong sana, ngobrol. Ya. Sekitar sini ada angkringan lah? Ada. Wong ini saya cerita tenan kok minggu lalu kok ada. Suaminya nganter sampai sini. Dia ingin jebak suaminya sebenarnya. Nah, pas pulang suaminya beritahu, oh tadi ustadznya itu makanya itu nggak ada zakat kan untuk mobil. Nah, kemarin kita singgung zakat kan. Wah, suaminya nangkap itu. Padahal lagi di angkringan itu. Bukan dalam masjid. Ya. Itu kan pelan-pelan. Oh, besok lagi akhirnya tertarik, besok lagi akhirnya oh mau dengar lagi. Siapa tahu besoknya malah masuk masjid. Mungkin dia baru sholat berjamaah ketika itu, ikut ngisa lagi. Berikutnya lagi, kayaknya tertarik lagi ya, saya dapat kenalan, dapat teman. Nah, besoknya bergaul terus, akhirnya pingin ngaji terus. Akhirnya suaminya berubah, dapat hidayah dari istri tadi itu. Ada juga yang dapat duluan suaminya hidayah, istrinya belum. Ada strategi lagi. Ada yang orang tuanya dapat hidayah, anak-anaknya belum. Mungkin anak-anaknya disuruh ikut pesantren kilat dulu. Mungkin diajak ke DS lah. Kok ketika di DS kok makannya gratis, ngaji meneh. Akhirnya tertarik, wow yo enak yo ngaji yo. Akhirnya datang lagi, besok ngaji lagi, di mana ada pengajian ikut lagi, dapat hidayah. Kita kan nggak tahu hidayah itu datangnya itu caranya bagaimana. Kita cuma lakukan sebab. Nah, cara-cara kayak gitu, Nabi SAW nggak putus asa nih. Ini nggak bisa cara A, ganti lagi cara B. Momennya gimana? Sesuaikan lagi. Nggak mau putus asa. Sama juga kalau dengan keadaan masyarakat di rumah, masyarakatnya belum mau menerima, malah jenengan ngaji itu difitnah macam-macam. Mungkin Pak ini wis ora ngumpul-ngumpul meneh. Dulu padahal teman ngobrol, jagongan terus. Sekarang ora tahu. Ya, sudah nggak ngumpul-ngumpul, nggak tegur-tegur lagi. Nah, sekarang diubah. Saya tegur-tegur saja walaupun saya nggak ngumpul-ngumpul, kan bisa. Iya toh? Ada sesuatu yang mau diberi, kasih hadiah gitu. Kan cara maksudnya kayak gitu dulu. Kan gak mesti ngajak langsung. Gak perlu suruh dia ngaji dulu bareng itu enggak. Ayo Pak berangkat ngaji, gak perlu dulu. Buat baik aja terus. Nanti dia, oh ini kok baik sekali ya, malah ngaji kok tambah baik terus. Bukan tambah jauh dari saya, kok malah tambah dekat. Kok saya dinasihati terus, kok nasihatnya itu bagus-bagus. Nah, dia baru nanti cari tahu, oh Bapak ini ternyata ngajinya di sini. Kan bisa dengan cara seperti itu. Macam-macam caranya. Jadi jangan putus asa untuk menasihati yang
lain. Terus yang keenam, Berdasarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para kabilah, dapat kita pahami bahwa beliau tengah mencari tempat untuk memungkinkan beliau untuk menyampaikan risalah Rabb-Nya dan mengajak ke jalan Allah dengan aman, beribadah kepada Allah dengan aman dari berbagai gangguan. Hal ini menyadarkan kita betapa pentingnya situasi aman dalam melakukan dakwah ke jalan Allah. Siapa saja yang memperoleh nikmat ini, hendaknya ia banyak bersyukur kepada Allah dan menjaga suasana itu serta memanfaatkannya untuk kepentingan agama Allah. Dua dalil berikut menunjukkan kenikmatan rasa aman. Yang pertama firman Allah Ta'ala, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surah Al-Quraisy ayat 1 hingga 4. Tentang surah ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan dalam kitab tafsirnya, lapangnya rezeki dan diberikannya rasa aman dari gangguan adalah nikmat dunia yang paling besar yang patut kita bersyukur kepada Allah ketika memperolehnya. Tafsir As-Sa'di halaman 982. Yang kedua adalah hadis dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2346, Ibnu Majah nomor 4141, Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Baik, kita lihat. Berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada para kabilah, dapat kita pahami bahwa beliau tengah mencari tempat yang memungkinkan beliau untuk menyampaikan risalah Rabb-Nya dan mengajak ke jalan Allah dengan aman. Jadi ingat kata amannya ya. Beliau cari aman di sini. Berarti beribadah kepada Allah dengan aman dari berbagai gangguan itu lebih utama daripada kita beribadah kepada Allah terus ada gangguan kanan kiri. Jenengan ibadah atau kita itu ibadah tenang, nggak ada peluru sana sini itu yang terbang, nggak ada bunyi bom itu kanan kiri. Itu lebih enak sekali, lebih nikmat dibandingkan kita dapat keadaan sebaliknya. Maka dakwah juga demikian. Ini sudah nggak diterima nih, sudahlah saya cari aman saja. Saya daripada diganggu, disakiti, saya ganti lagi dakwah yang lain. Yang ini mungkin nanti buat susah, buat masalah, nggak aman nanti bagi saya. Dia cari posisi aman ketika itu. Sama halnya ketika kita mau beribadah. Kesimpulannya kalau kita dapat rasa aman, itu adalah suatu nikmat. Pelajarannya ya, diingat ya. Rasa aman, tidak ada gangguan, itu termasuk apa? Nikmat. Ya, rasa aman itu nikmat. Maka jenengan nanti akan rasakan sendiri gimana kalau rasa aman itu berubah, diganti dengan kekacauan, diganti dengan kerusuhan, diganti dengan demo sana sini. Mana yang lebih enak coba? Pingin biasa-biasa saja kan? Santai aja hidupnya, nggak ada gangguan kanan kiri. Maka rasa aman itu jangan dicabut. Artinya kita ubah, pingin jadi kekacauan yang timbul. Maka negeri manapun kalau dia sudah memiliki rasa aman, Masya Allah, ibadah itu enak sekali. Dengan kalau pergi ke tanah suci kayak gitu, nggak ada gangguan kanan kiri. Nggak ada mulia di sana itu blokade jalan, jalannya ditutup, ya karena ada demo ini sana sini, nggak ada. Aman saja.
Mau pergi ke masjidnya sudah nggak ada gangguan, nggak ada kerusuhan, ya, nggak ada yang mau guling-gulingkan itu penguasa, aman sekali. Dan mereka nggak pikir itu. Pokoknya saya pikir mau ibadah, mau dagang yo dagang, mau bisnis yo bisnis, mau kerja yo kerja. Dia pikir itu. Maka kalau ada kesempatan kita diberikan rasa aman ini, disyukuri dan rasa aman tadi dijaga. Jangan sampai diganti. Kita contohkan di sini, lihat. Orang-orang Quraisy dulu Allah ingatkan. Ini padahal orang-orang kafir nih. Allah ingatkan mereka satu nikmat saja. Dua nikmat di sini disebutkan. Li'ila fi Quraisy. Huruf lam di sini ini kaitannya dengan surat Al-Fil. Karena Al-Fil dengan surat Quraisy itu masih nyambung ceritanya. Al-Fil itu apa? Apa Pak? Gajah. Membicarakan apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian tentang apa? Tentara gajah. Raja Abraha dari Yaman yang ingin menaklukkan apa? Ka'bah. Lantas didatangkan pertolongan Allah lewat burung ababil, di mana pasukan gajah tadi hancur lebur. Satu nikmat diingatkan, orang Quraisy ini loh, kalian punya nikmat, Ka'bah kalian itu Allah jaga. Itu sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua diingatkan, nah dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim, kebiasaan mereka itu adalah rihlatasyita'i was-shayf. Mereka melakukan perjalanan di musim syita, di musim dingin. Musim dingin itu mereka paling senang pergi ke negeri Yaman. Ketika musim dingin paling senang ke negeri apa? Yaman. Jadi mereka ke arah selatan. Wasoib, dan juga perjalanan ketika musim panas, soifiyah, mereka melakukan perjalanan ke utara, ke negeri Syam. Jadi diingat ya, orang kafir Quraisy itu dulu melakukan perjalanan ini untuk tujuan dagang. Kalau musim dingin itu ke Yaman, kalau musim panas itu ke Syam. Yaman itu di selatan, Syam itu di utara. Allah ingatkan itu, mereka pergi safar, perjalanan jauh, berdagang tadi sampai pulang diberi keselamatan. Nah, karena diberikan keselamatan ketika perjalanan tadi, Allah ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Karena Ka'bah ini yang kuasai, yang miliki adalah Allah. Maka beribadahlah pada Allah karena kalian bisa aman saat safar. Ke Yaman maupun ke Syam itu karena nikmat Allah. Maka karena nikmat ini, rasa aman tadi, maka sembahlah Allah. Alladzi, yang at'amahum, yang memberikan mereka orang-orang Quraisy tadi itu makan. Minju, sehingga rasa lapar itu hilang. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman ketika ketakutan. Berarti dua nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah ingatkan supaya beribadah. Yang pertama rasa aman, yang kedua itu bisa kenyang, perut tidak lapar. Dibalas dengan apa? Disuruh syukuri ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh syukuri ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabb ini, Rabb Ka'bah ini, tuannya menguasai Ka'bah ini siapa? Allah. Maka jangan sembah patung-patung berhala tadi. Jangan agung-agungkan lagi makhluk-makhluk yang lainnya. Sembahlah Allah, karena Allah yang berikan rasa aman, Allah yang berikan makan. Berarti rasa aman nikmat atau tidak? Nikmat. Rasa kenyang tadi nikmat atau tidak? Nikmat.
Daripada nanti dibuat ketakutan, lawan dari rasa aman. Daripada dibuat nanti rasa lapar, lawan dari kenyang. Maka kalau dapati nikmat tersebut, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil rasa aman itu nikmat. Terus yang kedua, Nabi SAW ingatkan, man asbaha minkum, siapa yang diantara kalian pada pagi hari aminan fi sirbihi, mendapatkan rasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, punya makanan yang cukup di rumah. 3 nikmat ya. 1, rasa aman di rumah. 2, badan sehat. Sehat badan. 3, makanannya cukup. Didapati ketika kapan tadi? Pagi hari. Pagi hari ada rasa aman, pagi hari badan itu sehat, pagi hari makanan itu cukup. Ini semua dapat ini pagi hari enggak? Tadi pagi dapat ini enggak? Hah? Dapat enggak? Apa tadi coba? Rasa aman. Ada gangguan tadi pagi? Ada bom? Enggak ada. Yang kedua apa tadi? Sehat badan. Badannya sehat bukan? Sehat. Yang ketiga apa? Makanan. Makanannya cukup enggak tadi pagi? Apa sarapan apa? Sarapan enggak? Sarapan. Masih sempat minum teh enggak? Sempat. Sudah jadi nikmat. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya, dia telah mendapatkan dunia seisinya. Cuma dengan mensyukuri 3 nikmat, rasa aman, sehat badan, makanan yang cukup. Diulang, rasa aman, sehat badan, makanan yang cukup. Maka kalau besok pagi masih dapat ini, Masya Allah, disyukuri benar-benar. Daripada dicabut loh itu. Rasa aman diganti dengan kerusuhan. Sehat badan diganti apa? Sakit. Makanan jadi tidak ada dalam rumah, susah cari makan. Kurang makan. Sudah susah nggak hidupnya kayak gitu? Wah susah. Satu aja jenengan miliki ibadah saja sulit loh. Coba kerusuhan, mau keluar rumah saja, aduh, sudahlah kita sholat di rumah sajalah. Lagi sakit, mau ibadah gimana? Wah berat. Mau suruh ngaji, wah berat. Makanan nggak ada. Coba kalau pagi-pagi kelaparan, coba mau pergi suruh ngaji. Ya, oh sudah malas mikir kayak gitu. Saya mikir makan dulu lah. Baru kalau sudah ada makanan baru saya nanti mikir yang lainnya. Saya mikir kerja, mikir ngaji, mau mikir sholat dan seterusnya. Nah kalau 3 ini dimiliki, alhamdulillah, disyukuri benar-benar karena seakan-akan dunia sudah terkumpul pada dirinya. Dan ini jadi dalil sekali lagi, rasa aman itu nikmat. Terus yang ke-7, sambutan terhadap apa yang diserukan aktivis dakwah terkadang lambat. Sambutan yang tidak segera ini bukan berarti tidak adanya pengaruh dalam jiwa orang yang diajak. Seperti ketika Rasulullah SAW menawarkan dakwahnya kepada Bani Syaiban. Ternyata mereka menolaknya, termasuk adalah Al-Musanna bin Al-Harithah. Namun di kemudian hari ternyata dakwahnya tetap memberikan pengaruh, yaitu akhirnya Al-Musanna bin Al-Harithah masuk Islam. Bahkan ia menjadi salah satu panglima besar bagi kaum muslimin, sehingga di tangannya lah Irak dan Persia jatuh ke pangkuan Islam. Lihat, ada orang yang didakwai pertama kali itu belum menerima. Dia nolak. Al-Musanna bin Al-Harithah itu nolak awalnya. Dia dengarnya responnya lambat. Maksudnya responnya lambat saat dia terima dakwah ini belum mau terima Islam. Ternyata berjalannya waktu, mungkin dari pertimbangan akhirnya memilih juga untuk masuk Islam. Maka demikian juga dengan dakwah. Ada yang nasihati yang lainnya itu pelan-pelan, sudah berusaha dengan bijak, santun, hikmah, sabar. Namun belum juga terima.
Responnya kok lambat, kok jawabannya itu lambat sekali. Besoknya didakwahi lagi, lambat lagi, belum nanggap itu. Ternyata ada dari orang lain. Nasihati ini pelan-pelan, dia malah dapat hidayah dari orang lain. Namun yang lakukan pertama kali tadi tetap sudah kasih kewajiban dakwah, beri kewajiban dakwah, tetap punya manfaat. Karena itu ada respon, namun responnya masih lambat, masih nimbang-nimbang. Mungkin dari yang lain beritahu, maka dia bisa menerima dengan mudah. Berarti juga di sini diajarkan sama dengan poin sebelumnya, jangan putus asa dari dakwah orang lain. Karena ada yang mau menerima dakwah langsung, ada yang tidak bisa menerima, ada yang responnya itu lambat. Dan barangkali suatu waktu Allah memberikan dia itu hidayah. Dan tugas kita cuma menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan, yang nanti mengubah hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pengumuman nanti ini Sabtu, Ahad, besok ada 2 kajian. Yang pertama di Balai Desa Pilangrejo, besok Ahad. Undangannya itu warga disuruh kumpul jam 6. Namun nanti saya ngaji nanti sekitar jam 7. Nanti besok Ahad Pon. Terus yang Ahad Ponnya siangnya jam 10 pengawasan di Dusun Kelampok, Desa Giri Purwo, Purwosari untuk jamaah Panggang dan Purwosari. Baik, kalau ada yang ingin bertanya silahkan untuk bertanya. Nama Pak Kartijo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan oleh Ustadz masalah Sohibul Korban, bahwa satu keluarga walaupun terdiri beberapa orang itu adalah hanya satu yang wajib, yaitu bapak atau ayah. Kalau coba pakai mic biar yang lainnya dengar. Itu sudah cukup. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi telah dijelaskan bahwasannya kurban itu adalah perwakilan dari ayah atau bapak. Umpamanya itu ada keluarga yang terdiri dari suami istri atau orang tua dan anak, kedua-duanya itu dia kurban sendiri-sendiri. Apakah perlu dilanjutkan? Apakah seperti apa yang disampaikan seperti Ustaz tadi? Kalau dilanjutkan, lalu bagaimana kita? Apakah seperti keterangan daripada Ustaz di depan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang Pak, pegang mic-nya. Yang kurban tadi siapa? Suami istri. Suami sendiri? Iya. Istri sendiri. Yang punya uang siapa? Dua-duanya punya. Oh sugih tenan ya gue ya. Iya, begitu. Istri punya uang sendiri, dia kurban sendiri. Suami punya uang sendiri, kurban sendiri. Iya. Boleh, sah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti kalau istri punya uang sendiri, kurban sendiri, maka berlaku larangan tidak potong kuku, tidak potong rambut. Paham ya? Paham. Nah, itu nanti berlaku juga kalau kambing satu orang cuma urunan dari dia saja. Kalau sapi 7. Kalau 7 yang dimaksudkan 7 berarti urunannya 7 ini dari 7 orang. Gak boleh ada satu orang ditanggung 2 orang. 1/7 ditanggung 2 gak boleh. Kita paruan ya. Ini patungan misalnya 2,5, kamu 1.500.000, saya sisanya. Oh nggak boleh. Itu nanti jumlahnya lebih. Kalau disuruh 7 berarti patungan 7 orang, tidak boleh lebih daripada itu. Ustadz, apa benar kalau sujud
wanita itu tangannya diletakkan di bawah dada, itu lebih aman dan lebih tepat karena tujuannya untuk nutup aurat daripada dilebarkan, dibuka. Kenapa kok Ustaz bedakan tadi? Wah, ini dalam mazhab Syafi'i masalahnya urgensi kepentingan nutup aurat wanita biar bentuk lekuk tubuhnya tidak kelihatan, itu lebih penting. Karena kalau dia buka lebar, auratnya lebih terbuka. Namun kalau dia agak rapatkan, ya, agak rapatkan, yang penting sikutnya itu bukan di lantai. Dia rapatkan seperti ini, aurat terjaga. Itu makanya diantara perbedaan sholat laki-laki dan perempuan kalau dalam mazhab Syafi'i, diantaranya yang dibedakan adalah bentuk sujud. Kalau laki-laki tangannya terbuka, kalau Rasulullah SAW praktekkan itu sampai ketiak beliau yang putih itu kelihatan. Sedangkan kalau untuk ibu-ibu muslimah tidak perlu terbuka lebar karena urgensi kepentingan nutup aurat. Ustaz, sahkah sholat jamak misal zuhur dan asar yang tidak memenuhi jarak safar, hanya 7 km saja? Jarak safar itu kalau menurut jumhur itu telah menempuh sekitar 85 km. 85 ya? Makanya kalau saya dari Gunung Kidul sendiri sampai Jogja, saya nggak pernah jamak. Qashar nggak pernah. Sholat masing-masing waktu. Nanti mampir di mana, dapat sholat maghrib situ sholat maghrib. Nanti berikutnya lagi isya, dapat sholat dengan azan di mana sholat isya gitu. Lebih aman. Bukan safar dia, hitungan jarak pun nggak nyampe. Masalahnya kenapa pakai ukuran kayak gini? Biar ada standar dong. Orang nggak mudah-mudahan. Nanti sedikit-sedikit, saya mau jamak lah. Sekalian aja lah, qashar aja lah. Setelah ini saya mau tidur. Enak, orang nggak pakai standar, semau dia saja. Namun kalau pakai standar, ada hitungan nih. Saya keluar dari sini jarak 85 km. Nah, dari batas kota baru nanti saya boleh menjamak, mengqashar sholat, ambil keringanan ketika safar gitu. Ini baru wajar. Standarnya jelas. Tadi Ustadz sebutkan kalau potong kuku dan rambut setelah dipotong hewan kurban. Tetapi kalau kurban via transfer dan tidak tahu kapan hewan kurban dipotong, makanya harus cari tahu hewan kurbannya dipotong kapan. Kalau misalnya di DS itu kita nerima transferan orang itu berkurban, nanti berkurban di Gunung Kidul, kita beritahu nanti waktunya hewan kurban ini disembelih Pak Bu, nanti berakhir insya Allah nanti jam 9 pagi. Maka ketika jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, orang lain yang tadi di luar kota bisa potong kuku, bisa potong rambut, kita beri jaminan nanti jam 9 pagi sudah selesai penyembelihan. Walaupun belum selesai untuk pembagian daging, yang penting nyembelihnya, ya, penyembelihannya itu yang dipentingkan. Ustadz, sholat saya 5 waktu, zikir setiap waktu, dan menghafal Al-Quran. Tapi kadang saya di saat sepi, saya melakukan maksiat. Bagaimana solusinya Ustadz? Tanda tidak takut kepada Allah. Dan inilah penyakit anak-anak milenial, anak-anak di tahun 2000-an saat ini. Bisa maksiat mudah ini, buka lewat HP saja, buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, bisa lihat gambar macam-macam, bisa lihat video macam-macam. Simbah-simbah ini nggak paham kayak begini. Mau buka apa mereka? Yang simbah-simbah nggak paham. Coba yang mudah-mudah coba. Apapun bisa ditelusuri langsung. Dia penasaran lagi. Ada episode berikutnya diberitahu lagi di HP. Mau nonton ini recommended for you. Direkomendasikan untuk kamu. Nah, disuruh buka lagi. Penasaran lagi, buka lagi yang lainnya. Itu penyakit zaman ini. Resikonya adalah maksiatnya sembunyi-sembunyi, akhirnya dia menghadap Allah dengan penuh maksiat. Walaupun penampilannya Masya Allah soleh sekali.
Jenggotnya luar biasa. Sholatnya Masya Allah di saf pertama. Kalau mau disuruh ke masjid tepat waktu. Namun di luar itu dia bermaksiat lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya pada apa? Takutnya diperbesar. Kita ibadah itu dua hal harus diseimbangkan. Rasa harap dan rasa takut. Rasa harap itu namanya roja. Rasa takut itu namanya khauf. Roja dan khauf itu bagaikan sayap. Burung itu mau terbang, sayapnya ini dua-dua harus seimbang. Maka roja dan khauf, rasa harap dan takut tadi seperti dua sayap. Biar bisa jalannya itu mudah, terbangnya itu mudah, dua ini seimbang. Kalau salah satu diunggulkan, harapnya besar, takutnya kurang, maksiat jalan. Takutnya besar, ya, harapnya kurang, dia jadi orang yang sedih terus, takut saja yang ada. Ya, karena takutnya diperbesar, maka diseimbangkan. Takutnya ada, harapnya juga ada. Saya itu kan bekerja di suatu koperasi simpan pinjam, akan tapi saya berada di bagian konsumsi di dapur sebagai tukang memasak. Yang ingin saya tanyakan, apakah gaji hasil saya bekerja di koperasi tersebut baik Ustadz? Saya takut kalau ada unsur ribanya. Aduh, dijawab nggak ini? Saya terlanjur ucapkan ya ini. Simpan pinjam bagaimana? Ada tambahan nggak? Ada atau tidak? Pinjam 1 juta ada tambahan nggak di koperasi tadi? Ada. Beri tambahannya apa? Riba. Ya wes. Terus tadi yang kerja masak beri makan siapa? Pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya kan? Pegawainya lagi ngurus itu dia kasih makan kan? Itu sama seperti ada orang mabuk, jenengan tambahkan minum. Oh Pak, sudah rampung Pak, ini Pak tambah lagi biar mabuknya puas. Nah itu. Logikanya paham ini? Berarti dukung dalam apa kalau begitu? Dukung dalam riba. Walaupun dia tidak makan riba langsung. Secara langsungnya enggak. Namun dia jadi pendukung. Coba kalau dia tidak ada. Kan tentu cari makan di luar. Namun karena adanya dia difasilitasi, makannya jadi mudah. Berarti solusinya apa dong? Solusinya apa? Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rizki yang lebih baik. Mengapa hati dan pikiran saya kadang resah? Dan keresahan hati datang pada saat suasana sedang santai. Orang ketika santai, yang jelas kalau terkumpul dua hal sekaligus, ini orang nanti bisa membuang waktu sia-sia. Makanya Nabi SAW itu ingatkan, nikmatani makbunun fihima kasirun minan nas as-sihha wal farah. Dua nikmat yang itu jika terkumpul dua-duanya, orang itu akan benar-benar merugi. Banyak ruginya dia di situ. Waktunya sia-sia. Apa tadi dua nikmat tadi terkumpul? Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu luang. Makanya tadi dia bilang santai-santai. Berarti dua ini kalau bertemu orang bisa sia-siakan waktu. Maka solusinya adalah manfaatkan waktu kalau di saat diberi kesehatan waktu luang tadi. Punya kesempatan baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Punya kesempatan zikir, dia itu zikir. Punya kesempatan dengar ceramah, dia dengar ceramah. Ada saja waktu saja dia isi dengan hal yang manfaat. Ustadz, apakah hewan sanglir? Ini apa ditulis dalam kurung ini apa? Sanglir itu apa? Alatnya satu. Anunya satu. Ya, anunya satu. Apakah tidak diperbolehkan untuk kurban? Biasanya pada kambing. Betul, pada kambing? Ya. Sapi nggak punya? Sapi juga ada. Ada juga. Ada juga. Sanglir sah untuk dijadikan kurban. Minimal hukumnya makruh. Makruh karena tidak perfect, tidak sempurna. Kenapa ini masih sah? Cacat yang nanti membuat hewan kurban itu tidak sah untuk dijadikan kurban ada 4.
Ini disebutkan dalam hadis langsung ya. Yang pertama, buta sebelah yang jelas butanya. Yang kedua, pincang yang jelas pincangnya. Pincang berarti berapa kaki minimal? 1. Kalau kakinya terpotong, lebih parah, berarti nggak sah. Yang ketiga, yang sakit yang jelas sakitnya. Sakitnya di sini yang terutama menurunkan kuantitas daging. Akhirnya hewan ini tambah kurus. Matanya itu sakit apa? Kambing itu jenengan sebut apa? Belean ya. Itu mempengaruhi dagingnya enggak? Dagingnya jadi turun enggak? Mata belean kok. Ya suwe kalau cuma sebentar. Nah, pengaruh pada daging enggak? Tidak. Maka penyakit yang ini masih sah. Penyakit yang tidak sah itu ketika penyakitnya itu membuat kuantitas daging jadi turun, jumlah daging jadi turun alias tambah kurus. Cacat yang keempat yang buat tidak sah, hewannya sangat-sangat kurus sampai tidak ada sumsum tulang. Ya, 4 ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau 4 ini ada salah satunya ada, maka kurbannya tidak sah. Dari sisi mau dimakan boleh, namun kita kan bahas kurban. Kurban punya ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi. Ustaz, tolong jelaskan cara menyembelih hewan. Apakah dipotong di atas jakun atau di bawah? Yang penting urat nafas putus, urat makan putus. Satu lagi urat apa? Ada 3 atau 4 urat. Dapati 3 atau 4, penyembelihannya sah. Mau terserah mau menyembelih di bagian mana. Tadi dia bilang di bagian jakun bawah atau atas. Dua-duanya boleh. Yang penting tujuannya tercapai tadi. Kurban 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Kenapa pahalanya bisa untuk 1 keluarga? Karena kesimpulan dari dalil, praktek dari Rasul, plus penjelasan ulama, sehingga 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Namun ingat ya, yang urunan cuma untuk 1 orang. Ustadz, saya minta info di Gunung Kidul tempat yang kurang dalam berkurban. Siapa nanti bisa dijadikan tempat untuk acara kurban dan bahas. Oh, ini dari mahasiswa ini. Nanti bisa hubungi saya. Ada beberapa tempat di Gunung Kidul sini yang butuh. Banyak sebenarnya. Kalau punya kurbannya banyak, ya saya kasih tahu banyak. Apakah boleh berkurban digabung dengan nazar? Baiknya nazar sendiri, kurban sendiri. Karena nazar itu hukumnya wajib. Kurban tadi saya sebut hukumnya apa? Sunnah. Maka tidak bisa digabungkan. Apa hukum bersalaman yang bukan mahram? Tidak boleh. Nanti cepat nyetrum, terangsang. Itu bahasanya. Bagaimana Ustadz sikap kita kalau ada orang yang bawa anjing masuk masjid? Ini lagi viral nih ditanya-tanya ya. Yang jelas pasti jenengan yo emosi kayak begitu ya dengar. Hukumnya nanti kapan-kapan baru dibahas. Saya malas bahas yang viral-viral ya. Ilmu itu bukan masalah viral yang dibahas. Ilmu ya ilmu. Dalam suatu kajian disebutkan setiap rakyat itu menanggung dosa jariah selama tidak menerapkan hukum atau pemerintahan Islam. Jadi rakyat juga kena dosa. Agar tidak kena dosa jariah diminta ustadznya untuk mensyiarkan khilafah di masyarakat dan di mana-mana. Hidup ini bukan hanya ngurus khilafah. Petani yang punya ternak itu nggak mikir negara, itu nggak perlu dia mikir sampai di situ. Dan kalau rakyat kecil disuruh sampai pikir negara, pusing dia mikir negara. Iya kan? Wong dia mikir utang saja sudah berat.
Kamu tambah beban lagi, mikir sampai mikir khilafah. Gimana khilafah ini bisa tegak? Syariat Islam itu bisa berjalan, itu bukan dengan adanya khilafah tadi. Ada dulu enggak? Pemerintahan kita saja sudah bebaskan kita untuk beragama. Kita mau sholat, dibebaskan. Teriakan azan, boleh sampai keluar. Ibu-ibu mau pergi, jilbab boleh pakai di mana-mana. Enggak ada yang larang. Bangun masjid diizinkan. Ya kan? Kita mau berhari raya, pemerintah punya ketetapan. Ada yang mau pergi berhaji, pemerintah bantu untuk ngurus. Kurang apa lagi coba? Apa mau buat negara baru lagi? Ya, karena nganggap ini nggak beres yang ini. Ini mau buat negara baru lagi, ya sudah, pindah aja dari Indonesia. Mau bangun di mana lagi? Kenapa nggak yang ada saja kita perbaiki dari bawah, perbaiki dari akar rumput? Mikir itu dari dasar dulu, nggak mikir yang atas. Jadi kalau mau berdakwah itu nggak usah yang atas dulu, dipikir bawah dulu. Rakyatnya jadi baik, maka yang di atas nanti ikut baik. Karena semuanya dari bawah. Capek mau komentarin atas terus, atas nggak mau dengar. Namun kalau komentarin bawah manut aja. Nah, bawah diperbaiki pelan-pelan gitu. Dari bawah dulu. Maka saya kurang setuju kalau pembahasannya cuma seputar khilafah, apa-apa khilafah lagi, apa-apa khilafah lagi. Khilafah itu negara Islam yang dimaksud. Apa negara kita ini masih kurang coba? Kalau ada kurang sana sini bisa diperbaiki. Ya, tinggal bangun kesadaran masing-masing loh di sini. Yang belum berjilbab nanti disadarkan untuk berjilbab, yang belum sholat disadarkan untuk sholat dari bawah dulu. Sekarang taruhlah khilafah sudah berdiri nih, negara Islam sudah berdiri. Rakyat belum didakwahi. Sadar untuk pakai jilbab saja belum ada, kesadaran untuk pakai jilbab belum ada, kesadaran sholat itu belum ada. Sekarang negara mau paksakan, kira-kira jadinya apa pada rakyat? Rakyat manut nggak? Nggak akan manut itu. Yang ada kalau mau diterapkan lagi, mereka demo besar-besaran. Ini pemerintah ini masa paksakan kita kayak begini. Apa-apa saja itu nanti diungkit. Wah, ini melanggar HAM lah, melanggar inilah, melanggar itu. Karena memang dakwah itu bukan dari atas dulu, dari bawah, dari akar rumput. Bawahnya baik, maka atas akan pelan-pelan itu akan ikut baik. Jadi dakwah jalan aja terus. Nggak usah mikir-mikir mau bangun negara, bangun ini. Capek mikir kayak tadi. Air liur kucing itu najis atau tidak? Kucing najis apa mboten? Tidak. Nah, kucing tidak najis karena dia adalah hewan yang ada di sekitar kita. Walaupun kadang-kadang kucing itu makan tikus. Tikusnya bangkai najis. Ya kan? Ya. Namun air liurnya asalnya itu suci. Pernah ada kucing yang datang, ada sahabat lagi berwudu. Ketika itu ada sahabat Abu Qatadah namanya. Dia lagi berwudu, dia lihat kucing ini datang sepertinya mau minta air. Maka yang wadah dia yang tadi digunakan untuk wudu, dia tuangkan supaya kucing ini bisa minum. Kucing itu minum dari situ, lantas wadah ini dia pakai lagi untuk wudu. Ada sahabat lagi yang lainnya itu protes. Itu kan tadi kucing sudah minum. Kemudian dia bawakan hadis Nabi SAW. Kucing itu seperti hewan yang ada di sekitar kalian, di sekeliling kalian. Dia tidak masalah. Maka air liurnya di situ tanda tidak najis. Apa keutamaan sholat tasbih? Sebagian ulama dhaifkan hadisnya. Dikarenakan tata caranya terlalu berbeda jauh dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Nanti berdiri ada berapa kali baca subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Terus nanti ketika ruku bacanya lagi ada, ketika sujud, ketika bangkit dari ruku tambahannya lagi ada. Berat. Satu rakaat kalau tidak salah ada 75 bacaan tambahan, dikali 4 itu ada 300. Itu perlu hitung lagi. Berat dilakukan seperti itu. Maka itu diantara alasan juga kenapa sebagian ulama tidak setuju dengan sholat tasbih. Adakah amalan khusus yang bisa dilakukan saat mengatamkan Al-Quran?
Ibnu Abbas itu pernah mengatamkan Al-Quran, lantas dia kumpulkan keluarganya, kemudian dia doakan keluarganya kebaikan. Jadi setelah hatam Al-Quran boleh kumpulkan keluarga, kemudian doa kebaikan untuk semua. Itu sah-sah saja untuk dilakukan. Doanya bebas, tidak mesti dengan doa hatam Al-Quran yang ada di belakang mushaf. Karena doa yang ada di situ tidak jelas riwayatnya. Wallahu a'lam. Kalau berkorban untuk orang yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya? Terus yang tidak boleh memotong rambut dan kuku itu siapa? Tadi siapa yang saya sebut? Ya, manusianya, terus kepala keluarga, bukan hewan. Kalau berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, hukumnya bagaimana? Masih boleh. Dalam mazhab Hambali seperti ini boleh. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i disyaratkan berkorban untuk yang meninggal dunia dibolehkan kalau yang meninggal itu wasiatkan. Kalau tidak wasiatkan tidak boleh. Apa konsekuensi memotong kuku dan rambut padahal berniat berkorban? Apakah mahasiswa KKN boleh menerima daging kurban langsung dari masjid bukan dalam bentuk sedekah? Daging kurban hasilnya itu boleh untuk sedekah orang miskin, boleh untuk hadiah orang kaya, boleh untuk kasih ke kerabat-kerabat dekat. Sohibul kurban boleh milih seperti ini. Tadi yang pertamanya apa tadi? Apa konsekuensinya kalau ternyata ada yang melanggar? Tadi potong kuku dan rambut, kok dia potong? Padahal sudah berniat berkurban. Cuma dikatakan dia lakukan kesalahan, namun kurbannya tetap sah. Ustadz, termasuk apakah safar bila kita study tour? Apakah termasuk safar maksiat bila perginya satu bis, ikhtilat, ikhwan dan akhwat? Saya nggak bahas ikhtilatnya dulu. Safarnya kalau sudah keluar dari batas kota 85 kilo lebih itu ditempuh, maka berarti sudah disebut safar. Maka keringanan-keringanan safar itu bisa diambil. Namun kalau ini masalah problem yang lainnya lagi, campur baur dan seterusnya, ini masalah lain. Ya. Saya takut jawab nanti pada bingung lagi nanti. Tanya aja langsung. Setelah menikah saya ikut suami dekat dengan keluarga suami. Di lingkungan tempat tinggal saya saat ini ada adat istiadat. Masih kental. Sebagai contoh, rasulan. Mereka selalu mengadakan acara seperti itu bersama di setiap balai dengan membawa ingkung beserta temannya. Dan setelah acara tersebut mereka mencar berkelompok untuk hal tadi. Aduh, ini panjang sekali. Dan apakah saya berdosa kalau dalam hal ini saya tidak melaksanakan perintah suami saya untuk mengikuti orang tuanya? Ini masalah penyikapan. Jadi kalau mau menghindar ya menghindar saja, saya ceritakan atau jelaskan pada suami, pada orang tua saya tidak setuju. Namun masalahnya hidup di masyarakat desa itu sangat berbeda sekali dengan masyarakat kota. Jenengan itu tinggal di Gunung Kidul dengan tinggal di kota. Kota itu sifatnya adalah cuek saja. Saya mau pergi gitu sudah. Mau ini mau marah-marah kayak dia biarin. Walaupun itu dengan tetangga depan rumah saja, itu belum tentu kenal. Namun tinggal di desa itu keadaan yang jauh sekali berbeda. Tinggal di Gunung Kidul itu keadaan yang jauh berbeda. Maka saya sarankan timbang-timbang ini kalau di sini. Maka jawabannya kalau dia orang ini tanya dia di kota sana tinggal di Jogja atau di Jakarta, saya jawabnya berbeda. Namun karena dia tinggal di masyarakat seperti ini, maka yang ada dia cuma ngatur strategi saja. Saya mau hadir gimana ya? Saya kalau nggak hadir, saya dikucilkan masyarakat. Resikonya lebih besar, dia mudaratnya banyak. Namun selama tadi acara tadi tidak ada penyembelian kepada selain Allah, ini tadi cuma sekedar makan gitu, ini nggak sampai derajat syirik. Ya, mudaratnya tidak seperti ketika ada larung kemudian ada kepala sapi di situ yang ditaruh. Kalau ini ada, kalau ini enggak tadi. Saya mau hukum syirik nggak bisa. Sehingga strateginya itu mau datang ya mikir-mikir. Ini saya mau ngambil bagian yang mana ya?
Ya, jadi timbang-timbang. Beda kalau dia di desa terus punya pengaruh. Dia mau datang kayak mau enggak sih, masyarakat sudah tahu. Oh, dia sudah tidak setuju karena punya pengaruh. Beda lagi dengan orang yang tidak punya pengaruh apa-apa, maka posisinya berbeda. Sehingga jawabannya kayak gitu. Ya, yang jelas kalau jawaban saya itu nggak mau konflik, itu saja. Beda kalau sudah prinsip ya, kalau masalah syirik gitu. Dia disuruh urunan kayak ini, disuruh apa kayak dia, kalau ini sudah syirik sudah nggak diikuti. Ini kalau sudah syirik sampai derajat syirik. Namun kalau di situ sampai amalan tidak ada tuntunan, di bawah syirik. Nah, ini tinggal dia ngatur cara, strategi dia bisa menghindar itu bagaimana. Jadi dipikir masing-masing orang seperti itu. Insya Allah pintar-pintar kok bisa mikir-mikir sendiri. Baik, itu saja yang kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi kesempatan pekan depan. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat, diberikan keistiqomahan dan husnul khotimah. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.